Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi saudara yang mendengarkan, yang belajar pada saat ini di malam hari. Kita belajar melanjutkan secara daring, secara online. Kita belajar anytime, ya, anywhere, gitu ya, dimanapun, di tempat dimanapun, dan juga dalam waktu kapanpun. Kita akan lanjutkan materi tentang hukum pidana khusus terkait dengan materi tindak pidana hak asasi manusia. Gitu ya. Kita tahu bahwa hak asasi manusia adalah merupakan hak yang menjadi dasar bagi kemanusiaan. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ya. Oke, beberapa kasus tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan lihat ada kasus penghilangan aktivis tahun 1998. Ini sangat menarik dulu. Kemudian kasus Tanjung Priok 85. Kemudian kasus pengerusakan dan perkosaan massal tragedi Mei 98. Ini kalau saya klik juga jadi video. Ini coba kita lihat ya. Nah, ini kita lihat saja di tragedi ini. Ya, kita lihat di situ ada pengerusakan-pengerusakan yang luar biasa. Ini adalah tragedi tahun 98, ada penjarahan. Jadi dulu memang ada beberapa oknum yang memanfaatkan reformasi itu menjadi kerusuhan. Dan yang paling menarik di situ adalah kerusuhan itu ada penjarahan-penjarahan, dan kemudian ada yang namanya tragedi-tragedi perkosaan massal. Nah, ini yang menjadi luar biasa. Ini sangat memukul bangsa Indonesia. Perkosaan massal, banyak korban-korban yang dibakar. Nah, ini lihat. Nah, ini luar biasa. Ini tragedi Mei. Nah, ini mayat-mayatnya di bawah. Ini mayat yang terbakar. Kita bisa lihat. Ini pengerusakan terjadi di mana-mana. Penjarahan, ini ada yang memakai celana ya, memakai celana. Oh, ini celana baru ini dipakai begitu. Ini bisa perkulakan, dijarah. Ini tahun 98. Saudara mungkin belum lahir ya. Tapi saya usia mungkin masih 6 tahun ini. 7 tahun lah, 7 tahun. Kok 7 tahun? 98, 8 tambah 5. Itu berarti usia saya sudah 8. Iya, 8 tambah 5 itu berarti sudah 12-13 tahun lah usia saya. Ini tragedi Mei 98. Oke. Kemudian ada juga tragedi lain, yaitu kasus Tanjung Priok. Kemudian ada kasus pelanggaran HAM di Timur Leste. Ini ada buku yang menarik, yaitu Pembantaian Timur Timur, Horor Masyarakat Internasional, Yosef Nevins. Kemudian di dunia itu ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terkenal, yaitu di Bosnia Herzegovina, ditemukan banyak mayat di sana, banyak tulang belulang mayat. Nah, itu ya. Kemudian apa sih pengertian hak asasi manusia? Saudara sebagian mungkin sudah mengambil mata kuliah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak, ya. Seperangkat hak yang melekat pada diri manusia
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Dan setiap orang demi kehormatan serta martabat kemanusiaan. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Teman-teman semua, saudara semua yang saya banggakan, bahwa ketika kita bicara hak asasi manusia, sebenarnya setiap manusia sudah bawa yang harus dilindungi. Oh, kasus yang terakhir yang ramai sekali di Amerika Serikat apa? George Floyd ya. Iya, memang yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu terhadap rasialisme, bagaimana orang kulit putih menindas orang kulit hitam, yang dulu sering terjadi di masa-masa lalu, dan sudah selesai ketika ada perjanjian hak asasi manusia di berbagai belahan dunia, tapi kemarin muncul kejadian begitu dan orang dan publik Amerika itu menyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Saya tidak tahu persis bagaimana kasus itu terjadi, tapi memang kalau ada orang kulit putih kemudian menganiaya kulit hitam, itu sangat riskan disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa riskan? Karena serangkaian sejarah yang menyatakan bahwa dulu memang terjadi penindasan yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Nah, sekarang sudah ada kesepakatan internasional bahwa berdasarkan ras, kulit, dan lain sebagainya itu tidak boleh menjadi orang dijadikan nomor 2. Itu tidak boleh. Harus semua manusia punya harkat dan martabat yang sama yang perlu dilindungi, ya, demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Jadi sama, mau kulit hitam, kulit putih, seperti saya kulitnya agak hitam dan putih, gitu ya, jadi tidak jelas, ya sawo matang lah kalau di Indonesia, itu juga harus dilindungi. Perempuan, anak-anak, semuanya punya harkat dan martabat kemanusiaan. Itu kan kemarin videonya sempat beredar dan sampai sekarang belum selesai. Demonstrasi di mana-mana. Dan itu memang mengulang sejarah panjang tentang penindasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, demikian. Tapi saya tidak tahu sekali lagi tadi ya, apakah betul itu pelanggaran hak asasi manusia atau sesuatu yang memang tidak sengaja. Tidak tahu juga. Tapi faktanya adalah ada video yang menyatakan bahwa George Floyd itu meminta bahwa dia tidak bisa bernafas, terus polisi Amerika tenang-tenang saja dan akhirnya malah meninggal. Tapi yang menarik adalah ketika meninggal, itu polisi juga membawa langsung ke mana? Ke rumah sakit dan hanya sudah tidak tertolong. Makanya di sini ada sebenarnya kejadiannya seperti apa, ini perlu ada pengadilan yang menangani atau penyelidikan yang lebih lanjut sampai sekarang. Ya kita tunggu bersama lah. Kita tunggu bersama, mudah-mudahan kejadian begitu tidak terulang lagi dan persoalan-persoalan hak asasi manusia tidak terulang di belahan dunia ini. Hak asasi manusia apa saja yang menjadi yang menjadi dasar pengaturan HAM di undang-undang di Indonesia? Itu yang pertama ada di undang-undang negara jelas. Di UUD 45 itu ada hak asasi manusia. Ya. Ada TAP MPR tentang HAM, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Kepres Nomor 50 Tahun 93 tentang Komnas HAM, Undang-Undang Nomor 93 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kepres Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Kemudian ada ini. Nah, kita akan membahas paling banyak adalah di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Teman-teman semua, di dalam ini ada pengelompokan HAM. Jadi hak asasi manusia itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah derogatable rights dan yang kedua adalah non-derogatable right.
Apa itu dirigible right dan non-dirigible right? Dirigible right adalah bersifat relatif dan dapat ditunda. Jadi hak asasi manusia yang bersifat relatif dan dapat ditunda pemenuhannya. Dapat dibatasi karena dan dapat ditunda pemenuhannya atau dapat dibatasi. Mengapa dapat dibatasi? Karena hal ini bersifat relatif. Sebagai contoh adalah hak seseorang untuk bicara, menyampaikan pendapat. Ini dirigible right, sehingga dapat dibatasi dengan apa? Pembatasannya adalah selama dia bicara tidak menyinggung ras, tidak menghina, kan begitu. Tidak sembarangan, bukan fitnah, dan lain sebagainya. Dia boleh menyampaikan pendapat, tapi tidak boleh menyampaikan pendapat yang ada mengandung fitnah. Nah, demikian. Jadi ada pembatasannya. Kemudian yang kedua adalah non-dirigible right, yaitu hak asasi ini bersifat mutlak, sehingga hak asasi ini tidak dapat ditunda pemenuhannya meski dalam kondisi darurat. Sebagai contoh, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kalau di Indonesia ini non-dirigible right, sehingga dia tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Gitu ya. Makanya sedang ramai ini di masa pandemi ini, apakah ibadah di rumah itu merupakan pembatasan terhadap kebebasan untuk beragama? Nah, ini kan tidak. Kan di agama itu ada wajib, ada sunnah, bahasa kalau dalam agama saya ya. Nah, sehingga yang wajib-wajib dilakukan dalam agama itu tidak boleh dikurangi oleh negara, oleh siapapun, oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap itu tidak boleh dikurangi. Jadi, kemarin ada stay at home, beribadah dari rumah. Kan tetap dapat menjalankan ibadahnya. Tapi kalau ada kebijakan tidak boleh beribadah, nah itu baru, itu namanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apalagi ini non-dirigible right, ya. Hak untuk mendapatkan pendidikan ini non-dirigible. Kenapa demikian? Karena manusia harus mendapat pendidikan, tapi tingkatannya sampai mana, lah ini yang berbeda. Kalau nanti kok sampai, ini makanya beda-beda ya. Kalau sampai hak untuk kuliah, nah ini baru. Indonesia kan sekarang masih 9 tahun menuju ke 12 tahun. Ya, 12 tahun rata-rata kalau di daerah-daerah. Sekarang di daerah-daerah itu wajib belajar 12 tahun. Berarti kan sampai SMA. Nah, ini menjadi hak asasi manusia. Oke, teman-teman semua, bagaimana sih pandangan HAM? Prof. Muladi menyatakan bahwa ada 4 pandangan HAM, yaitu universal absolut, universal relatif, partikularistik absolut, dan pandangan partikularistik relatif. Jadi teman-teman semua, pandangan universal absolut itu apa? Yang memandang HAM sebagai nilai universal. Pandangan HAM sebagai nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam International Bill of Human Rights. Jadi itu ya. Jadi absolut sekali. Nah, yang memandang universal absolut ini akhirnya apa? Setiap orang itu wajib membela hak asasi manusia. Karena ini pandangan universal, maka itu kalaupun terjadi di luar negeri, di bukan daerah yuridiksinya, maka setiap orang, setiap negara tadi berhak untuk ikut menegakkan. Inilah makanya banyak ya, kalau suatu negara dianggap negara hak asasi manusia, maka negara lain datang ke situ untuk menegakkan HAM. Karena mereka pandangannya universal absolut, sehingga mereka berhak untuk ikut campur di dalam penanganan hak asasi manusia di suatu negara demi kemanusiaan. Itu pandangannya. Kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan universal relatif. Memandang HAM sebagai masalah universal, namun tetap mengakui perkecualian-perkecualian yang didasarkan pada hukum internasional. Itu ya, hukum internasional. Kemudian ini jelas universal. Pandangannya HAM itu universal. Jadi setiap negara sama, itu universal itu ya. Setiap manusia ya sama. Setiap manusia sama. Jadi kalau contoh dia harus mendapat perlakuan sama, ya semua manusia sama seluruh dunia.
baik itu di Indonesia, di Amerika, di Arab Saudi, dan lain sebagainya. Tapi relatif itu masih ada pembatasan-pembatasan. Kalau tadi kan absolut tidak ada pembatasan sama sekali. Pembatasannya apa? Asas didasarkan pada asas hukum internasional. Ya. Kemudian pandangan partikularistik absolut. Memandang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa. Jadi bukan persoalan universal. Tanpa memberikan alasan yang kuat atau menolak asas hukum internasional. Gitu ya. Jadi ini adalah pandangan masing-masing bangsa. Karena masing-masing bangsa punya kebudayaan berbeda, punya adat yang berbeda, sehingga masing-masing bangsa punya pandangan HAM yang berbeda. Ya kan? Contoh, kebebasan untuk bergaul. Mungkin di luar negeri, beberapa negara ada yang istilahnya gay, biseksual, transgender, atau bahkan mungkin tidak usah menikah tapi sudah saling cinta sehingga dianggap sebagai kumpul kebo, itu sebagai suatu hal yang hak asasi manusia bagi mereka, bagi di beberapa negara. Akan tetapi di Indonesia itu tidak. Itu bukan hak asasi manusia, itu malah suatu pelanggaran hukum. Karena di Indonesia punya adat budaya agama yang memang mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Dan gay, biseksual, transgender, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kumpul kebo tidak diperbolehkan di Indonesia. Walaupun untuk transgender dan gay, kalau itu memang suatu penyakit, maka harus disembuhkan. Tentunya penyembuhannya ya tidak boleh dengan cara-cara yang melanggar hukum. Artinya saudara melihat orang yang gay, langsung saudara menganiaya, tidak boleh. Ini malah saudara yang melanggar hak asasi manusia, gitu ya, tidak boleh. Jadi harus dengan cara-cara yang baik. Apalagi transgender, siapa tahu memang bawaan gennya itu ada, ya harus didekati dengan cara-cara yang baik, bagaimana supaya disembuhkan atau disadarkan. Kalau itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, budaya bangsa, dan lain sebagainya. Ini perlu. Tapi kalau saudara langsung modelnya dengan cara kekerasan, ini tidak diperbolehkan. Makanya kemarin-kemarin yang mengatakan bahwa ada menolak gay, tapi cara menolaknya dengan cara kekerasan, itu yang kita perlu tolak. Gitu ya. Kemudian, yang keempat adalah pandangan partikularistik relatif. Sama dengan pandangan yang tadi, hanya ini relatif. Artinya, memandang HAM sebagai masalah universal juga merupakan masalah masing-masing bangsa. Jadi HAM itu memandang sebagai masalah universal, tapi juga memandang masalah masing-masing bangsa. Ini kan partikular masing-masing bangsa, tapi relatif, jadi masih memandang HAM sebagai masalah universal juga. Berlakunya dokumen internasional dalam hukum nasional harus diselaraskan dengan dukungan tatanan budaya bangsa itu sendiri. Jadi pandangan ini pasif, akan tapi aktif mencari rumusan dan pembenaran tentang karakteristik HAM yang dianut. Inilah Indonesia. Jadi Indonesia itu mengakui pandangan HAM sebagai masalah universal, tapi kita selaraskan dengan pandangan masing-masing bangsa. Maka kalau ada deklarasi internasional, kita selaraskan dengan pandangan hak asasi manusia atau sesuai dengan budaya bangsa melalui apa? Melalui undang-undang nasional. Ya. Kita lihat pengelompokan HAM di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Ada hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan. Nah, ada hak-hak terhadap perempuan, ada hak terhadap anak, dan lain sebagainya. Ini
Ini ada 10 pengelompokan, gitu ya. Oke. Ini Komnas Hak Asasi Manusia, saudara bisa lihat di Undang-Undang Pengadilan HAM ya. Dibaca sendiri saja ini sudah bisa tujuannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kita akan lihat saja nanti di slide berikutnya di materi hak asasi manusia itu ya. Tapi bisa dilihat di sini hal-hal yang khusus dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Ini silakan nanti bisa dilihat juga di dalam slide-nya, gitu ya. Penahanannya bagaimana. Jadi kalau kita lihat di undang-undang ini kan, Jaksa Agung ternyata berwenang sebagai, jadi gini ini bahasanya, ini kan kekhususan ya. Jaksa Agung berwenang menjadi seorang penyidik. Kalau di yang umum, di KUHAP, itu kan penyidik itu adalah hanya kepolisian. Kemudian penahanannya berapa waktunya? Ini nomor 3, gitu ya. Dibandingkan dengan di KUHAP. Jadi gitu. Nah, ini yang paling menarik adalah ini ada sanksi minimal khusus. Kalau di KUHP bagaimana? Tidak berlaku daluarsa. Kalau di KUHP seperti apa? Yang ke-12 tidak berlaku retroaktif. Ini penting. Kalau di hak asasi manusia itu kan tidak berlaku daluarsa di Undang-Undang Pengadilan HAM. Bagaimana kalau di KUHP? Jelas ada daluarsanya. Saudara bisa lihat di dalam pasal berapa? 78 ya. Pasal, lihat saja saudara, itu ada pasal di 76, 77, 78 sampai pasal 85. Jadi pasal 76 sampai 85 itu tentang hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Ini ya. Kemudian berlaku retroaktif. Ini tentunya kalau di KUHP bagaimana? Di KUHP jelas ada yang namanya asas legalitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan sambung di video pembelajaran yang kedua tentang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang di Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di dalam hak asasi manusia ini saudara perlu punya yang pertama adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 99. Yang kedua adalah Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, ya, Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu nomor 26 tahun 2000. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.